warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Prilianti dari kelas 03 HUKP 005. Saya ingin mempresentasikan materi saya, yaitu sistem hukum adat. Yang pertama ada pengertian sistem hukum adat. Sistem berasal dari kata sustema dalam bahasa Yunani, dari akar kata sunistanai yang berkembang menjadi histanai, yang berarti keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian dan digunakan untuk menunjukkan bukan hanya 1-2 pengertian saja, melainkan banyak pengertian. Sistem menurut KBBI adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Metode. Yang kedua ada apa itu sistem hukum? Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain, saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Dalam sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada. Jika pertentangan atau kontradiksi tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut. Apa itu sistem hukum adat? Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Sistem hukum adat terdapat dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Ciri dan sifat hukum adat menurut Profesor Koesnoe. Yang pertama ada hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Peraturan tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas kehidupan dalam masyarakat. Asas-asas dirumuskan dalam bentuk pepatah seloka. Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur dalam segala urusan. Faktor kepercayaan agama sering tidak dapat dipisahkan. Faktor pamrih sukar dilepaskan bukan pamrih. Ketaatan dalam melaksanakannya lebih disadarkan pada rasa harga di setiap anggota masyarakat. Alasan mengapa hukum itu adalah suatu sistem. Hukum bukan hanya sekumpulan peraturan belaka, melainkan ada kaitan nyata dalam keseluruhan kesatuan secara utuh, melalui proses atau tahapan. Dengan demikian, keabsahannya jelas. Peraturan itu melalui suatu proses penerimaan oleh anggota struktur hukum, dihasilkan oleh sumber yang mempunyai kredibilitas jelas. Sistem hukum adat terdiri atas unsur-unsur pokok, yaitu ada kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah, kedudukan, peranan, dan pelaksanaan peranan, tingkat atau jenjang, sanksi, kekuasaan, dan fasilitas. Sistem hukum adat mencakup hal-hal sebagai berikut. Tidak membedakan antara hukum yang bersifat publik dan yang bersifat privat. Tidak seperti hukum Eropa yang membedakan antara hukum yang bersifat publik dan yang bersifat privat. Tidak membedakan antara hak kebendaan, yaitu hak-hak atas benda yang berlaku bagi setiap orang, dan hak perseorangan, yaitu hak seorang untuk menuntut orang lain agar berbuat atau tidak berbuat terhadap hak-haknya. Tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran hukum perdata dan pelanggaran hukum pidana. Menurut peradilan, adat kedua pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang diperiksa, dipertimbangkan, dan diputuskan sekaligus dalam suatu persidangan yang tidak terpisah. Sanksi dalam statutory law berfungsi sebagai alat pemaksa, sedangkan sanksi dalam hukum adat berfungsi sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmis. Sebab yang mendasari adanya perbedaan, yaitu corak yang berlainan antara hukum adat dan hukum barat. Pandangan hidup mendukung kedua macam hukum itu pun berbeda. Perbedaan sistem hukum barat dengan hukum adat. Hukum barat mengenal Sachliche Rechten dan Persönliche Rechten, mengenal pemisahan hukum publik dan hukum privat, menggolong pelanggaran hukum ke dalam pelanggaran pidana dan pelanggaran perdata.
Sanksi dalam hukum berfungsi sebagai alat pemaksa, sedangkan hukum adat tidak mengenal pembagian hak tersebut, tidak mengenal pembagian hukum, tidak mengenal penggolongan pelanggaran. Sanksi bukan sebagai alat pemaksa, tetapi sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmis. Sekian presentasi saya. Jika ada yang kurang dari materi tersebut, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.